Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah dan pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di hari yang ke-19 dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mentadabburi satu ayat di dalam surah An-Nisa yang berisi tentang perintah atau anjuran mengucapkan salam atau membalas salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisalnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang anjuran membalas orang yang memberikan salam kepada kita. Dan para ulama beristidlal, berdalil dengan ayat ini bahwasanya hukum menjawab salam itu adalah wajib. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita akan membaca tafsiran ringkas dari ayat ini. Para ulama rahimahumullahu taala dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir mengatakan bahwasanya tafsiran ayat ini, wa idza sallama alaikum ahadun faruddus salama alaihi bi afdali mimma sallama alaikum. Apabila ada seseorang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih afdal, dengan yang lebih utama daripada salam yang diucapkan kepada kalian. Atau auruddu alaihi bimithli ma qal, atau paling minimal ya balaslah salam tersebut dengan yang semisal. Artinya kita membalas salamnya sesuai dengan salam yang diucapkan kepada kita. Waraddu bil ahsani afdal, akan tetapi menjawab dengan balasan yang lebih utama, maka ini merupakan perkara yang lebih baik. Innallaha kana ala ma ta'maluna hafizan wa sayujazi kullan bi'amalih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi terhadap apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tibyanan likulli syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
sebagai penjelas atas segala sesuatu. Dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu berkaitan dengan perkara salam dan menghormati orang lain. Adapun perbedaan antara at-tahiyyah dan as-salam, at-tahiyyah atau penghormatan yaitu mendoakan seseorang agar memiliki umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun as-salam, mengucapkan salam kepada orang lain adalah mendoakan keamanan bagi orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan orang yang beriman. Dan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salam merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan seorang makhluk. Ya. Sebagian dari kita ya mungkin bernama Karim, akan tetapi ya pada kenyataannya dia bukanlah orang yang mulia. Kenyataannya ia merupakan orang yang bakhil. Ia merupakan orang yang pelit. Dan juga terkadang seseorang diberikan nama Harim, diberikan nama orang yang cerdas, akan tetapi kenyataannya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita suatu nama, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita merenungi ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita suatu adab yang mulia, yaitu berkaitan dengan salam. Bayangkan pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang datang kepada kita dengan mengucapkan salam, kemudian kita membalas salam tersebut, ya akan timbul rasa cinta di dalam diri kita kepada saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita. Bayangkan sebaliknya, ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak menjawab salam kita, bagaimana rasa sesak yang ada di dalam dada kita ketika kita mendapati salam yang kita ucapkan tidak dijawab oleh saudara kita. Ya, ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Walaupun mungkin sebagian dari kita menganggap ini merupakan perkara yang remeh, akan tetapi ini memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama berkaitan dengan hubungan sesama manusia, terlebih lagi hubungan sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdalil bahwasanya dia tidak semanhaj dengan saya atau tidak sama tempat kajiannya dengan saya, sehingga menjadi alasan bagi dia untuk tidak mengucapkan salam kepadanya. Dan juga lebih parahnya lagi, menjadi alasan baginya untuk tidak menjawab salam dari saudaranya. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan perkara yang sangat keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan tadi dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjawab salam orang yang memberikan salam kepada kita.
Dan yang paling minimal di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang paling minimal adalah kita menjawab salam tersebut dengan yang semisal. Contohnya apabila ada seseorang yang berkata kepada kita Assalamualaikum, maka yang paling minimal adalah kita menjawab salam tersebut dengan mengatakan Waalaikumsalam. Akan tetapi yang lebih utama kata Allah Subhanahu wa taala adalah menjawab salam tersebut dengan yang lebih utama. Misalnya apabila ada seseorang yang memberikan salam kepada kita dengan mengatakan Assalamualaikum, maka lebih afdal dan lebih utama apabila kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullah atau dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum memulai salam hukumnya sunnah. Akan tetapi hukum menjawab salam adalah perkara yang wajib. Dan perkara yang wajib ini tidak akan gugur kecuali dengan adanya uzur tertentu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita apabila seseorang memberikan salam kepada sekelompok jamaah, maka paling minimal salah seorang di antara mereka menjawab salam tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya apabila kita memberikan salam kepada seseorang, itu sama saja dengan kita mendoakan keamanan bagi orang tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita jelaskan juga bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa saja yang bermanfaat bagi kita. Dan di antara perkara tersebut adalah perkara salam. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatur hubungan antara manusia. Akan tetapi sebagian orang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, sebagian orang bermudah-mudahan dalam perkara salam dengan mengatakan bahwasanya mengucapkan salam hanyalah perkara yang sunnah, sehingga ia meninggalkan perkara tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dan sangat menekankan tentang perkara ini di dalam sabda beliau, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Kemudian apabila mereka dihalangi dengan suatu pohon atau suatu tembok atau batu, kemudian mereka kembali berjumpa, maka hendaknya mereka kembali mengucapkan salam. Hadis ini sangat jelas memberikan kepada kita dan menekankan kepada kita tentang anjuran mengucapkan atau memberikan salam kepada saudara kita. Bahkan ketika kita hanya berpisah sejenak atau dipisahkan sejenak dengan pohon atau dengan batu atau tembok, maka hendaknya kita kembali mengucapkan salam. Saking Nabi SAW saking menekankan kepada kita tentang pentingnya perkara salam ini. Dan juga Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwasanya haqqul muslim 'alal muslimi sittun, bahwasanya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antara yang 6 tersebut Nabi SAW mengatakan, apabila engkau bertemu dengan saudaramu maka hendaklah mengucapkan salam. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara salam yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat bersemangat dalam menyebarkan salam ini kepada saudara-saudara mereka yang lain. Maka dari itu sungguh mengherankan, terkadang ada di suatu majelis, seseorang ketika memasuki suatu majelis, ia hanya memberikan salam kepada sebagian orang saja yang ada di majelis tersebut. Kemudian ketika ditanyakan kepadanya, mengapa engkau tidak
ya, memberikan salam kepada saudaramu yang lain. Tentunya perkara ini menimbulkan kecurigaan terhadap seseorang. Mungkin saja ia memiliki masalah dengan orang tersebut. Akan tetapi ketika ditanyakan kepadanya, ya jawabannya hanya, ya saya sudah salam kepadanya kemarin, ya salam yang kemarin itu sudah cukup. Ini merupakan perkara-perkara yang keliru. Harusnya seseorang hendaknya tidak membeda-bedakan saudaranya dalam perkara salam. Hendaknya seseorang memberikan salam kepada orang yang ia kenal maupun orang yang ia tidak kenal. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan salam merupakan perkara yang akan menimbulkan kecintaan di antara sesama saudara beriman. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sungguh kalian tidak akan masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman. Kemudian kata Nabi SAW, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman, kata Nabi SAW, sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang apabila kalian kerjakan perkara tersebut, niscaya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nabi SAW mengatakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya kita tidak akan masuk ke dalam syurga sampai kita saling mencintai. Dan di antara sebab terbesar yang menumbuhkan kecintaan di dalam diri kita, yang membuat kita saling mencintai sesama saudara kita adalah saling menyebarkan salam. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya timbul pertanyaan besar di dalam diri kita. Ketika kita merenungi ayat ini dan hadis-hadis Nabi SAW tentang pentingnya perkara salam, timbul pertanyaan besar dalam diri kita. Mengapa sebenarnya salam memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama ini? Mengapa salam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama ini? Jawabannya pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita memberikan salam kepada seseorang, kita mendoakan keselamatan baginya, keselamatan secara umum. Dan yang lebih penting adalah keselamatan yang ada pada hati orang tersebut. Dan keselamatan pada hati merupakan perkara yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi seseorang. Terlebih di hari kiamat kelak, di hari tidak ada berguna lagi harta dan anak keturunan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya salam penghormatan para penduduk surga kelak adalah salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Salam penghormatan di antara penduduk surga ketika mereka bertemu adalah salam. Maka dari itu salam memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seseorang akan diberatkan hisabnya, akan mengalami hisab yang berat karena sebab kedengkian yang ada di dalam diri seseorang. Dan salah satu hal yang dapat mengobati kedengkian tersebut apabila kita saling menyebarkan salam di antara kita. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita sedikit merenungi lagi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan salam ini. Walaupun sebagian orang menganggap perkara ini perkara yang remeh, akan tetapi ini merupakan perkara-perkara yang memiliki hubungan dengan salam. Apakah perkara tersebut? Yang pertama, saling memberikan hadiah di antara kita.
dan juga menyebarkan senyum kepada saudara kita. Ini merupakan perkara yang sangat agung, walaupun ya ini merupakan perkara yang sangat remeh, akan tetapi di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat agung. Ketika kita telah melihat manfaat yang sangat besar, ya pengaruh yang sangat besar yang akan timbul pada diri seseorang yang saling menyebarkan salam di antara mereka, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita sebab yang lain yang akan menimbulkan saling cinta di antara kita adalah saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberikanlah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tahadu bainakum fa innal hadiyata tudhibus sakhimah. Salinglah memberikan hadiah di antara kalian, karena perkara tersebut akan menghilangkan permusuhan. Dan ini perkara ya yang sering kita saksikan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika menghadiahkan suatu hadiah kepada saudaranya, maka saudaranya tersebut akan sangat gembira dan senang dengan hadiah tersebut. Berbeda dengan seseorang yang memberikan uang kepada orang lain, kepada orang yang sangat butuh, dan dia memberikan uang tersebut ya di tengah-tengah orang lain, maka perkara ini akan dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan kepada orang tersebut. Berbeda dengan ketika kita memberikan hadiah kepada orang tersebut, walaupun kita memberikannya di tengah orang lain, hal tersebut akan menimbulkan kecintaan kepada orang tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kalah pentingnya adalah selain saling memberikan hadiah di antara kita adalah menebarkan senyum kepada saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau, tabassumuka fi wajhi akika, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kata Nabi SAW, sungguh senyummu di wajah saudaramu merupakan sedekah bagimu. Ya, betapa banyak kita dapati pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan mungkin kita mengalami hal tersebut ketika kita timbul rasa jengkel di dalam diri kita kepada seseorang. Akan tetapi ketika kita menemui orang tersebut, ia memberikan senyumannya kepada kita, terkadang hal tersebut akan menghilangkan rasa jengkel yang terdapat di dalam diri kita. Maka dari itu, senyum ini memberikan pengaruh yang sangat besar, manfaat yang sangat besar untuk membangun hubungan di antara seseorang dengan saudaranya. Ketika seseorang memberikan senyumannya kepada saudaranya, hal ini akan memberikan ketenangan kepada saudaranya. Sebaliknya, ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang masam, kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang tidak enak, hal ini akan menimbulkan kecurigaan kepada saudara kita. Bisa jadi ini menimbulkan prasangka buruk terhadap saudara kita. Ia mengira mungkin kita memiliki suatu kesalahan kepadanya, sehingga ia bermuka masam atau mukanya tidak enak kepada kita. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara menyebarkan salam ini, saling bertukar hadiah, dan juga menebarkan senyuman kita kepada saudara-saudara kita memiliki manfaat yang sangat besar, entah manfaat yang akan kita rasakan di dunia maupun manfaat yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Manfaat yang akan kita rasakan di akhirat kelak adalah kita akan mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita akan mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa yang membuat kita bermuka masam ketika bertemu dengan saudara kita? Kita tidak mengucapkan salam, kita tidak memberikan senyuman kita kepada saudara kita. Merupakan alasan yang tidak masuk akal hanya karena sekedar beda majelis, beda tempat kajian, beda tempat belajar. Seseorang tidak mau memberikan salam, memberikan senyumannya kepada saudaranya.
Dan juga di antara perkara yang terpenting yaitu ya saling berjabat tangan di antara kita. Walaupun mungkin sekarang ya ini merupakan perkara yang harus dihindari dulu ketika bertemu untuk memutus ya mata rantai penyebaran virus COVID-19, akan tetapi secara umum ya ini merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam suatu hadis ketika beliau berjumpa dengan seseorang dan beliau menyalaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melepaskan tangan beliau sampai orang tersebut yang akan melepaskan tangannya. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus dijaga di dalam kehidupan seseorang untuk membangun ya alaqah atau hubungan yang sangat baik di antara kita, untuk menghilangkan kedengkian di antara kita, untuk menimbulkan rasa cinta di antara kita. Terlebih ya pembahasan kita dalam kesempatan pagi hari ini tentang salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salam dalam Al-Qur'an di dalam banyak ayat, dan tidak ada satupun dalam ayat tersebut kecuali mengandung kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum." Apabila datang kepada kalian orang yang beriman kepada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah salam kepada mereka. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya salam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali dalam perkara-perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk saling menyebarkan salam di tengah kita dan menghidupkan sunnah ini di tengah-tengah kita sehingga dapat menimbulkan kecintaan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rasa cinta kita dalam diri kita kepada saudara kita yang beriman. Dan pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.